Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang insyaallah diberkahi ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Baitul Muttaqin ini senantiasa menghadirkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian membahas surat Al-Kafirun. Di pertemuan atau di bulan yang lalu ini sudah kita bahas ya. Ini poin-poin yang akan kita bahas, tartib nuzuli, kemudian tartib mushafi, dan juga penamaan surat itu sudah kita bahas. Kalau ada yang lupa nanti bisa ditanyakan ke panitia. Ya. Oke, ini tartib mushafi, kemudian penamaan surat juga sudah kita bahas. Nah ini ya saya batas. Nah ini batas berarti pembahasan sampai terakhir kita membahas sampai bab ini. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi terkait dengan asbab ya, sebab turunnya surat ini saya ulang, saya review sebentar ya. Jadi terkait dengan surat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan datangnya orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW supaya toleransi dalam perkara keyakinan, toleransi dalam perkara akidah, dan juga toleransi dalam perkara ibadah. Tawaran atau penawaran dari tokoh-tokoh kafir Quraisy ini justru bukan disambut oleh Rasulullah SAW, akan tetapi justru turun surat Al-Kafirun ini menegaskan bahwa la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini ya. Baik. Nah, setelah turun surat Al-Kafirun, ternyata Allah menurunkan lagi surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Ini untuk apa? Untuk semakin menegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Maka apakah kamu menyuruh aku untuk menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang jahilun, orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, la in asyrakta, jika kamu mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapuslah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita garis bawahi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, jika kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka,
maka amalmu akan dihapus. Ya. Amalmu akan dihapus. Jadi berat, ya. Berat ketika kita melakukan perbuatan syirik, maka amal-amal kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu memperkuat terkait dengan asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Nah, sekarang bahasan yang selanjutnya adalah mengenai keutamaan surat. Kita tahu bahwa setiap surat-surat di dalam Al-Qur'an ini memiliki keutamaan, ya. Terkait dengan surat Al-Kafirun ini ada diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad an Jablata bin Harithah, dari Jablah bin Harithah, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, alimni syai'an aquluhu 'inda manami, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku ucapkan inda manami, ya, ketika aku hendak tidur. Nah, jadi sahabat ini meminta kepada Nabi supaya mengajarkan sesuatu hal yang beliau ucapkan ketika hendak tidur. Ya, jadi para sahabat tuh mau tidur saja mereka ingin melakukan amalan-amalan gitu. Ya, urang mah kadang lamun tidur gubrag rep. Ya, para sahabat enggak minta sama Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya apa amalan yang bisa saya lakukan ketika saya tidur, ketika saya hendak tidur. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, idza akhadta madja'aka fakul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bila engkau hendak tidur maka coba baca ya ayyuhal kafirun, wahai surat Al-Kafirun, hatta takhtimaha, ya, sampai akhir. Fa innaha bara'atum minasyirki. Ini kata Rasulullah SAW. Fa innaha bara'atum minasyirki, karena surat Al-Kafirun ini akan membebaskan seseorang dari kesyirikan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa riwayat ya terkait apa yang kita baca sebelum kita tidur, ya. Boleh kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, seterusnya, ya. Atau juga kita tambah dengan surat Al-Mu'awwidhatain, ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kita baca dua surat itu. Ya, kadang Nabi juga nambah dengan surat Al-Baqarah, ya, tapi henteu sasurat. Ya, namun surat iraha tidurna cenah. Ya. Jadi ini poinnya Bapak Ibu sekalian, ternyata memang ada amalan-amalan, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat ketika mereka hendak tidurnya gitu. Jadi tidak tidur itu tidak hanya sekedar tidur, ada amalan yang mereka lakukan, ya. Dan ini bukan hanya sekedar kemudian baca Al-Kafirun selesai, bukan gitu. Tapi menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Kafirun, ya, masukkan dalam jiwa kita, masukkan dalam diri kita supaya kita terbebas dari kesyirikan-kesyirikan. Ya. Jadi ketika kita baca Al-Kafirun, ada enggak ya hari ini kita berbuat syirik kepada Allah? Jangan-jangan, gitu ya. Jangan-jangan kita melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ya, riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Kalau Bapak Ibu biasanya baca apa sebelum tidur? Atau teu maca nanaon saking tunduhna? Ya, coba biasakan, ya, minimal surat Al-Kafirun atau surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Dilanjutkan dengan membaca doa, ya, supaya tidur kita bukan hanya sekedar tidur, tapi tidurnya melahirkan amal soleh, berpahala, ya. Sebagaimana di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina manamiha wa hina mautiha. Allah yang memegang jiwa setiap orang ketika matinya, wafatnya, dan juga ketika tidurnya. Dan nanti ada yang ruhnya Allah kembalikan kemudian dia bangun. Ada yang ruhnya Allah tahan sehingga dia tidur selamanya. Ya. Kita tidak tahu
alhamdulillah tadi malam kita tidur, kemudian Allah bangunkan kita sehingga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mewafatkan kami. Jadi sebenarnya hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita membuka mata kita kemudian kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, maka sesungguhnya di situ ada sebuah isyarat. Jadi ketika Allah membangunkan kita dari tidur kita, ada sebuah isyarat. Nih, sekarang Allah masih kasih jatah usia kepada kamu. Kamu gunakan untuk bertobat kepada Allah. Ya. Jadi hari ini Allah masih memberikan jatah usia kepada kita, maka gunakan hari ini agar kita bertobat kepada Allah, perbaiki diri. Karena kita nggak tahu apakah ketika nanti malam kita tidur, besok akan Allah bangunkan lagi atau tidak. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita mau tidur coba baca dulu beberapa surat, kemudian kita baca doa. Ya. Sudah hafal doanya Bapak Ibu, doa mau tidur? Bukan yang pendek. Ya, nu panjang sudah pada hafal belum? Mudah-mudahan sudah pada hafal ya. Allahumma aslamtu wajhi. Nanti can hafal sih kan namanya. Ya, coba dihafalkan ya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan minka ilaika. Allahumma la malja'a illa minka ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kata Nabi, barang siapa yang sebelum tidurnya dia membaca doa tadi, kemudian ternyata tidur selamanya. Nah, kata Nabi ya, fa in mutta, jika dia dimatikan pada malam itu, matta 'alal fitrah, maka orang itu meninggal dalam kondisi fitrah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita tidak tahu apakah ketika kita sedang tidur Allah bangunkan kita atau tidak, ya. Baik. Kemudian yang kedua, riwayat yang lain yang saya temukan dalam kitab Sunan Tirmidzi, ya, dalam kitab Sunan Tirmidzi jilid 5 halaman 166. Di antara keutamaan surat Al-Kafirun, Allah menyebut Al-Kafirun itu adalah rubu'ul Quran. Al-Kafirun itu adalah seperempat Quran. Ya. Jadi kenapa Allah sampai menyatakan bahwa, atau Nabi Muhammad SAW sampai menyatakan bahwa surat Al-Kafirun itu adalah seperempatnya Al-Quran. Ini kita baca riwayatnya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang dari kalangan sahabatnya. Jadi Nabi kalau berjumpa dengan sahabat, Nabi suka nanya, hal tazawwajta ya fulan, kamu sudah nikah belum fulan? Ya, jadi tidak salah kalau ketemu dengan teman yang masih jomblo ditanya gitu, terus nikah acan gitu. Ya, Nabi suka nanya begitu. Hal tazawwajta ya fulan, kamu sudah nikah belum ya fulan? Qala, kemudian orang itu mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Wala indi ma atazawwaju bihi, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menikah. Nah, mungkin orang ini belum punya pekerjaan gitu ya, atau secara tingkat ekonominya masih rendah, sehingga dia mengatakan wala indi ma atazawwaju bihi ya Rasulullah, saya belum punya sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menikah. Qala, kemudian Nabi menjawab, alaisa ma'aka qul huwallahu ahad, ya, bukankah kamu punya hafalan qul huwallahu ahad? Qala, orang itu mengatakan, bala, ya, saya hafal ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sulusul Quran, ketika kamu hafal surat qul huwallahu ahad, maka kamu menghafal sepertiga Quran. Jadi tong ngapalkeun Quran Bapak Ibu, ya, cukup ngapalkeun qul ya. Jadi itu salah atunya lamun urang ngan saukul hafal qul ya. Asa pembenarannya ya mah. Ya.
Qala kemudian Nabi melanjutkan, alaisa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath. Bukankah kamu hafal surat idza jaa nasrullahi wal fath atau surat An-Nasr? Qala kemudian ia mengatakan, bala, ya Rasulullah. Qala kemudian Rasulullah menjawab, rubu'ul Quran. Ya. Surat An-Nasr pun itu adalah seperempatnya Al-Qur'an. Qala kemudian Nabi melanjutkan, alaisa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun. Bukankah engkau hafal surat qul ya ayyuhal kafirun? Qala orang itu menjawab, bala. Qala kemudian Nabi melanjutkan, rubu'ul Quran. Surat Al-Kafirun itu seperempatnya Al-Qur'an. Alaisa ma'aka idza zulzilatil ardu. Bukankah kamu hafal surat Al-Zalzalah atau Az-Zilzalah? Qala ia menjawab, bala, benar ya Rasulullah saya hafal. Qala rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Qala kemudian Nabi menjawab, tazawwaj, ya, segera nikah. Ya. Jadi maharnya pakai apa Bapak Ibu? Ya, boleh pakai surat Al-Ikhlas, boleh pakai surat An-Nasr, ya, boleh pakai surat Al-Kafirun atau surat Al-Zalzalah. Ada yang maharnya pakai surat ini? Di sini? Tidak ada. Ya. Itu bisa dijadikan mahar. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Al-Kafirun itu adalah rubu'ul Quran, seperempatnya Al-Quran. Saya baca dalam tafsir kenapa surat Al-Kafirun disebut dengan seperempat Al-Quran. Annal Quran, bahwasanya Al-Quran itu mustamilun alal amri bil ma'murat wan nahyu anil muharramat. Quran itu biasanya mencakup, ya, perintah supaya dilakukan perintah itu, wan nahyu, dan juga larangan dari hal-hal yang diharamkan, ya. Wa kullu wahidin minhuma yanqasimu ila ma yata'allaqu bil qulubi wa ila ma yata'allaqu bil jawarih. Biasanya Bapak Ibu sekalian, Quran itu, ya, terbagi kepada dua. Ada yang berkaitan dengan amalan hati, ada yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh, ya. Jadi Quran itu biasanya begitu. Ada amalan yang berkaitan dengan hati, ada amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Amalan hati atau amalan anggota tubuh? Amalan yang berkaitan dengan kolbun, dengan hati, atau berkaitan dengan anggota tubuh? Ya, dua-duanya. Ya, pertanyaannya mana yang lebih penting? Ya, dua-dua nage penting. Ya, jadi biasanya Quran begitu, ada amalan yang berkaitan dengan amalan hati, ada berkaitan dengan amalan anggota tubuh, dan dua-duanya penting. Ya, nggak bisa kita mengatakan yang penting jaga hati, teu nanaon teu salat oge. Ya, yang penting mah jaga hati. Bukan begitu. Betul, amalan hati itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya, riwayatnya banyak. Ada orang-orang yang masuk surga itu karena apa? Karena mereka menjaga amalan hatinya. Di antaranya ada seorang sahabat, ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, apa kata Nabi? Sebentar lagi akan datang seseorang calon penghuni surga. Datang orang ini, oh si fulan. Ya. Besoknya ketika Nabi menunggu waktu sholat dan para sahabat, tiba-tiba kemudian Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan datang seseorang calon penghuni surga. Datang, ternyata orangnya sama. Hari ketiga pun sama, Nabi menyatakan seperti itu, akan datang sebentar lagi seseorang calon penghuni surga, dan orangnya pun sama, masih orang yang kemarin. Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, singkat cerita, ini ceritanya sudah familiar lah, sudah umum. Singkat cerita, apa amalan yang menjadikan orang ini menjadi calon penghuni surga? Ya, karena ternyata Bapak Ibu sekalian, orang ini adalah orang yang menjaga hatinya untuk tidak memiliki sedikit pun sifat hasad kepada saudaranya. Ya, jadi dia menjauhkan sifat hasad, dia menjauhkan sifat iri kepada saudaranya.
Dia jauhkan sifat itu, dia bersihkan hatinya. Ya, kalau ada orang yang berbuat salah kepadanya, dia mudah untuk memaafkan. Ya, gitu. Dan kalau dia berbuat salah, maka dia pun mudah untuk meminta maaf. Ya, amalan qalbu. Ya. Dan bukankah hadirin jamaah rahimakumullah, ada juga orang yang masuk neraka, ya, terperosok masuk ke dalam neraka itu gara-gara amalan hati. Ya, ada orang yang ahli ilmu, seharusnya ilmunya menjadikan dia masuk ke dalam surga, tapi justru dia terperosok ke dalam neraka. Kenapa? Karena hatinya bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi hatinya mengharapkan pujian dari manusia, supaya manusia menganggap bahwa dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Amalan hati. Ya, gitu. Tapi bukan berarti bahwa amalan anggota tubuh tidak penting, penting juga Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi amalan hati ini harus betul-betul kita perhatikan. Nah, wahadhihi surah, sedangkan surat ini, surat Al-Kafirun, mustamilatun ala nahyi anil muharramat. Ya, meliputi larangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, al-muta'alliqati bi af'alil qulub, yang berkaitan dengan amalan hati. Jadi surat Al-Kafirun ini berkaitan dengan amalan hati, berkaitan dengan keyakinan. Ya. Makanya saya pernah sampaikan 70.000 orang, ya, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. 70.000 kuotanya. Salah satunya karakteristik mereka adalah salah satu karakteristik mereka adalah mereka hanya menggantungkan dirinya kepada Allah. Af'alul qulub. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa surat Al-Kafirun ini disebut seperempat Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara kandungan, ya, kandungan surat Al-Kafirun ada berapa ayat, Pak? Nah, ada berapa ayat? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, bilang 7. Yang betul yang mana? Coba buka mushaf Quran biar tambah yakin. Ya. Berapa ayat? Sama 6? Ada yang 7? Oh, enggak ada ya. Sama 6 ya semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi surat Al-Kafirun yang ayatnya berjumlah 6 ayat ini, kandungannya itu 4 sebetulnya. Ya, kandungan surat Al-Kafirun ada 4. Yang pertama, jadi kalau kita langsung ya, jadi kalau kita membaca surat Al-Kafirun langsung kebayang 4 hal ini harus kita lakukan. Ya, saya biasa begitu kan, surat Al-Ahad, kemudian An-Nas, Al-Falaq, maka langsung kebayang, oh ini maksudnya begini. Nah, begitu juga dengan surat Al-Kafirun, itu kandungannya 4. Yang pertama, surat Al-Kafirun yaitu berlepas diri dari amalan orang-orang yang menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Kita berlepas diri, ya, tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikutan. Tong tuturut munding. Ya, cek bahasana. Tong tuturut munding. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang menjadikan Tuhan yang lain selain Allah, maka kita berkewajiban untuk melepaskan diri. Sebagaimana permintaan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana kalau 1 tahun Anda beribadah seperti keyakinan kami, Anda beribadah seperti amalan kami, setahun yang akan datang kami ikut seperti Anda gitu. Tong ribut wae lah, capek seneng gitu. Ya, cek orang-orang kafir teh. Justru turun surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kan gitu. Ya. Nah, jadi kandungan surat Al-Kafirun, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari amalan-amalan orang-orang yang menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Ya. Gitu.
Ya, jadi kita berlepas diri, jangan ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, kandungan surat Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita bahwa ya, ini yang sering dianggap sebagai radikalisme, ya. Tidak ada toleransi dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan dan juga dalam perkara ibadah, ya, baik berkaitan dengan amalan hati ataupun amalan anggota tubuh, maka tidak ada toleransi dalam perkara itu, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Nanti kita akan bahas kenapa Allah menutup surat ini dengan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Pertanyaannya, ketika Allah berfirman bagimu agamamu, menunjukkan benar nggak agama itu? Kan seolah-olah begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bagimu agamamu, seolah-olah itu adalah anggapan, berarti kalau begitu agama mereka diyakini sama Allah, diperbolehkan sama Allah. Nah, nanti kita akan bahas itu di ayat terakhir ya. Jadi ini yang kedua Bapak sekalian, tidak ada toleransi dalam perkara akidah, ya, dan juga dalam perkara ibadah. Yang ketiga, tauhid dan syirik itu tidak mungkin bisa bersatu karena keduanya berbeda. Keduanya berbeda. Begitu pula antara hak dan batil. Ya, antara hak dan batil ini tidak bisa disatukan. Ya, beda Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada selain Allah pasti beda, maka nggak bisa disatukan. Ya, oleh karena itu tawaran orang-orang kafir ketika mereka menawarkan supaya 1 tahun beribadah menurut keyakinan mereka, setahun yang akan datang mereka beribadah sesuai keyakinan Rasulullah atau kaum muslimin, itu tidak akan pernah bersatu. Ya, karena beda. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kafirun ini kandungannya adalah memerintahkan kita untuk memurnikan keyakinan hanya kepada Allah yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi sekali lagi surat Al-Kafirun justru bukan membenarkan agama mereka. Justru surat Al-Kafirun Allah perintahkan kita untuk memurnikan keyakinan kita kepada Allah. Ya, la ilaha illallah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tafsir dan juga tadabbur. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Surat Al-Kafirun ini dimulai dengan kalimat qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam Al-Qur'an dari 114 surat itu ada surat-surat yang dimulai dengan kata-kata qul. Surat apa saja Bapak Ibu? 1 Al-Kafirun dimulai dengan qul, katakanlah. Yang kedua Al-Ikhlas, qul, katakanlah. Yang ketiga Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi? Nah, itu nu hafalna aja. Surat tetangku nu hafalna. Nanti ada Bapak Ibu surat Al-Jin. Ya. Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Dimulai dengan qul, ya. Jadi dari 114 surat itu ada berapa? Ada 5, ya. Ada 5 surat yang dimulai dengan kata qul. Begini. Saya coba baca dalam tafsir Bapak Ibu sekalian, wa fihi fawaid. Ada beberapa faidah, ya. Kenapa surat Al-Kafirun ini termasuk surat yang dimulai dengan kata-kata qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang pertama. Annahu alaihi salam, bahwasanya Nabi SAW kana ma'muron birrifqi, ya. Nabi diperintahkan untuk senantiasa bersikap ramah, walayyin, dan juga lemah lembut, fi jami'il umur, dalam setiap urusan. Jadi sebetulnya
Kalimat qul ya ayyuhal kafirun itu bukan kalimat menunjukkan kebencian, bukan. Ini yang pasti jadi poin kita ya. Ini bukan kalimat kebencian. Ya, karena sekarang ini ada anggapan begitu. Tong nyebut kafir karunya si eta nyerieun hate. Naon atuh? Ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini dengan kata-kata qul ya ayyuhal kafirun. Ini Allah merintahkan kepada nabinya supaya bersikap lembut kepada mereka. Ya. Jadi lembut dalam ucapan tapi tegas dalam keyakinan. Harusnya begitu umat Muhammad tuh. Ya, lembut dalam ucapan tapi tegas dalam keyakinan. Ya. Pernah saya sampaikan kan di bulan yang lalu, kafir itu apa artinya? Menutup. Ya, kafir itu menutup. Coba, mau bahasa apa lagi yang lebih lembut dari kata menutup? Coba. Mau bahasa apa lagi yang lebih lembut dari kata menutup? Kita datang nih, Rasulullah datang kepada orang untuk menyampaikan risalah Islam. Orang itu nggak mau nerima karena dia sudah menutup hatinya, maka Quran menyebutnya kafir. Coba ada bahasa yang lain nggak yang lebih lembut dari kata kafir? Ada? Non muslim. Non itu apa? Tidak. Muslim salamet. Berarti non muslim itu artinya cilaka. Ya. Jadi mending kafir menutup atau cilaka? Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya ternyata kalimat ya ayyuhal kafirun ini adalah bentuk bagaimana perintah Allah kepada Rasulnya agar mereka senantiasa bersikap ramah, lembut dalam ucapan tapi tegas dalam keyakinan. Di dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampunlah untuk mereka. Masya Allah. Lihat, ya. Jadi walaupun orang-orang kafir mereka bersikap kasar kepada Rasulullah, bahkan mereka menzolimi Rasul dan kaum muslimin, tapi Quran memerintahkan fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Ya, lihat bagaimana akhlak Quran yang sungguh luar biasa. Ya, itu yang pertama Bapak sekalian. Jadi kalimat qul ya ayyuhal kafirun itu bentuk ar-rifqu wal layyin, bentuk keramahan dan juga kelembutan Rasulullah kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa surat ini dimulai dengan kata-kata qul ya ayyuhal kafirun? Karena di sini ada makna yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Kalimat qul ya ayyuhal kafirun menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu nggak pernah dikurangi, tidak pernah ditambahkan sedikit pun. Ya, dari sananya begitu. Ya, qul, katakanlah. Kalau saya misalkan saya berpesan ke Sina misalkan, Sina sampaikanlah misalkan ya kepada Pak DKM saya tidak bisa hadir. Kan cukup kemudian Sina mengatakan Pak DKM Ustaz Indra tetiasa hadir. Kan cukup begitu. Tapi Sina mengatakan tidak demikian. Sina mengatakan katakanlah. Kan rancu gitu ya. Katakanlah. Itu menunjukkan bahwa apa yang Sina terima itu memang kalimatnya begitu. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Begitupun dengan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi tidak langsung mengatakan kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Qulnya dibuang, tidak. Ya, tapi tetap qulnya disampaikan, qulnya dikatakan karena memang dari malaikatnya begitu. Ya. Jadi kenapa ada 5 surat yang dimulai dengan kata qul menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini mukjizat.
Nabi tidak pernah mengurangi sedikit pun. Ya, itu 2 poin terkait dengan ayat yang pertama menggunakan kata qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi surat ini dimulai dengan kata-kata qul, itu ada 5 surat, jadi surat Al-Jin, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas dan juga Al-Mu'awwidatan. Ya. Fatsalatul awal liqaulin yuballighuhu. Ya. 3 surat yang pertama yaitu Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu perintah supaya disampaikan. Ya, sedangkan surat Al-Mu'awwidatan, surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini kata-kata qul untuk apa? Li ta'widhi nafsihi, untuk melindungi diri. Ya. Baik. Al-kufru, ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya sebetulnya. Jadi al-kufru secara bahasa adalah satur syai', menutup sesuatu, ya. Malam disifati dengan kata kafir karena datangnya malam menutup seseorang. Ya, ketika siang hari kita bisa melihat manusia. Ketika malam hari manusia kelihatan nggak? Nyatong dibayangkan siga ayeuna aya listrik, aya lampu. Kan dulu mah tidak ada listrik, tidak ada lampu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita keluar rumah pada malam hari tidak ada listrik, tidak ada lampu begitu ya. Kelihatan nggak ketika ada orang? Nah, makanya malam itu disifati dengan kafir karena datangnya malam menutup orang sehingga orang itu tidak kelihatan. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada juga istilah wa kufrun ni'mah. Ya, kufur nikmat. Kebalikan dari kufur nikmat apa? Syukur. Ya. Jadi syukur nikmat, ada kufur nikmat. Jadi kalau kita enggak syukur berarti kufur. Hanya ada 2. Ya. Kalau tidak syukur kufur. Ya. Kalau kita menerima nikmat artinya syukur. Kalau menolak nikmat kufur. Ya. Gitu. Hanya di kita kadangkala Bapak Ibu sekalian terlalu mempersempit makna. Ari syukur naon hartosna? Coba Bapak Ibu, kalau saya menyebut kata syukuran nu kabayang naon? Hajatan, makanan. Berarti lamun aya jalmi teu bisa hajatan, teu syukur, ya. Lamun ngariung teu aya makanan, ya. Nah, jadi syukur itu tidak selalu berkaitan dengan makanan, tidak selalu berkaitan dengan hajatan. Ya, jadi syukur itu adalah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Itulah syukur. Ya, jangan sampai syukur dikaitkannya dengan harta. Syukur dikaitkan dengan makanan, sehingga nanti kalau orang nggak punya makanan, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ya, bukan begitu. Nah, jadi wa kufru ni'mah wa kufranuha sataroha bitarki ada isyukriha. Ya. Qala ta'ala fala kufrana lisa'ihi. Jadi ada nanti kufur tidak hanya berkaitan dengan keyakinan, ada juga kufur berkaitan dengan nikmat. Ya. Bu, kalau suami ya ngasih resiko sehari saukur 1000 ya, nerima tidak Bu? Cukup non 1000 atau ayeuna nya ya. Ketika ibu tidak menerima berarti syukur atau kufur? Ya, berarti kufur Bu. Ya. Jadi kalau orang tidak menerima berarti kufur. Kan begitu? Kalau orang menerima, Allah kasih kita terima, alhamdulillah, berarti bentuk rasa syukur. Allah kasih kita enggak terima, berarti kita kufur. Ya, hati-hati. Makanya kenapa dalam kitab Sahih Bukhari ya, ketika Nabi melewati sekumpulan kaum wanita, kemudian Nabi memberikan nasihat kepada kaum wanita,
ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita. Ya, wahai kaum wanita, jaga diri kalian karena aku banyak melihat di neraka itu adalah penduduknya wanita. Kemudian seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah?" Kata Nabi, "Bukan. Para wanita masuk neraka bukan karena kufur kepada Allah, walakin takfurnal ashira, tapi mereka kufur kepada suami-suami mereka." Nah, hati-hati Bu, ya, gitu. Karena kebalikan dari syukur itu adalah kufur. Nah, wa'adzamul kufri, dan kufur yang paling besar adalah juhudul wahdaniyah awis syariah awin nubuwah. Kufur yang paling besar tingkatannya adalah menentang membantah keesaan Allah atau menentang syariat Allah dan tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkat kufur yang paling tinggi. Ya. Sedikit lagi lah ya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Qur'an itu kita menemukan beberapa istilah. Ada istilah kufron, ya, bisa dilihat yang saya garis bawahi. Ada al-kufronu. Yang kedua ada al-kufru. Yang ketiga al-kufuru. Ya. Jadi ada kalimat kufronu, kufrun, ada kufur. Nah, itu biasanya beda peruntukannya. Ya. Kalau kufronu itu biasanya fi juhudin ni'mah aktsaru isti'malan. Lebih sering digunakan karena orang itu tidak menerima nikmat. Ya, tidak menerima nikmat maka disebutnya kufronu. Gitu. Ya. Yang kedua, kufru. Ya, kalau kufrun itu biasanya lebih sering digunakan berkaitan dengan keyakinan, akidah. Ya. Yang ketiga, kufuru. Kalau kufuru digunakan untuk keduanya. Baik dia yang pertama dia tidak menerima nikmat, yang kedua dia kufur terhadap keyakinan. Ya. Gitu. Contoh di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaro. Nah, begitu ya. Laqad kafaro. Kalimatnya kafaro, kufrun. Ya, orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Kafaro. Ini kufurnya dalam perkara apa? Dalam perkara akidah, keyakinan bahwa Allah itu hanya satu, kan begitu. Ada orang yang meyakini Allah satu dari yang tiga, maka dia kafaro, dia kufrun. Jadi dia kufur dalam hal keyakinan. Contoh yang lain di surat Al-Isra ayat 67. Wis. Ngeheng ya. Ya, laptop aja ngeheng gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngeheng ya. Nah, di surat Al-Isra ayat 67 ada kata kafuron. Ya, kafuron. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Jadi kalau kafuro di sini dia kufurnya dua. Dia kufur terhadap nikmat Allah. Jadi ada manusia yang ketika dia di lautan kemudian ombaknya tinggi, kemudian dia benar-benar bermohon berdoa hanya kepada Allah. Ya Allah gitu. Yang disuruh Allah gitu. Manusia biasanya gitu. Ketika dia mendapatkan kesulitan, maka dia langsung menyeru kepada Allah. Ya Allah, nah kia-kia teuing kan gitu. Ya. Kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri. Tapi kalau sudah Allah selamatkan kembali ke daratan, Allah kasih nikmat lagi, kan begitu. Ya.
a'radtum, biasanya manusia berpaling. Ya, wa kanal insanu kafura. Nah, kalimat kafura, satu, biasanya manusia kufur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, setelah dia kufur terhadap nikmat Allah, dia pun kufur untuk tidak meyakini hanya kepada Allah saja. Ya, maka menggunakan kata kafurah. Ya, begitu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita baru bahas satu ayat. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi ada kufronu, ada al kufru, ada kafurun. Ya, kafur. Ya, berarti kafur itu artinya ya bukan kafur itu ya. Kafur ya namanya. Ini pakai fa ya, kafur. Jadi dia kufur terhadap nikmat Allah dan juga kufur terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah satu pertemuan lagi lah ya. Satu pertemuan lagi ngebahas sisanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin minta penjelasan ya. Tadi kalau nggak salah Ustaz menyatakan bahwa Nabi itu diperintahkan untuk berlaku lemah lembut dengan memaafkan dan memintakan ampunan. Ya. Sebuah dengan itu bagaimana kalau seandainya kita selaku orang Muslim mengucapkan doa, misalnya Allahumma ighfir lahu kepada orang kafir. Karena ada di antara kita itu suka dalam dalam duka cita itu menyebutkan juga semoga diampuni supaya dimasukkan ke dalam rahmat Allah dan lain sebagainya. Bagaimana itu hukumnya? Kalau seandainya ya kita seorang Muslim mengatakan demikian. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Cek 1 2. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi pertanyaannya bahwa kita diperintahkan untuk meminta ampun, memaafkan mereka dan juga memohonkan ampun untuk mereka. Ya. Itu buat siapa? Itu buat orang-orang yang berbeda keyakinan kepada kita dan juga yang sama keyakinan kepada kita. Sama keyakinan dengan kita. Jadi kalau misalkan ada saudara kita, ada keluarga kita yang sama-sama muslim, kemudian dia dimakamkan, dikuburkan, ya. Nabi ketika beres memakamkan, kemudian Nabi berdiri ya menghadap kepada para hadirin yang ikut memakamkan. Kemudian Nabi bilang begini, istaghfiru li akhikum fal'ana yus'al, kata Nabi. Mintakan ampun untuk saudaramu. Ya, mintakan ampun untuk saudaramu karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, keluarga kita yang meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk memintakan ampun untuk mereka. Ya. Boleh dengan bahasa Arab, boleh Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu dan sebagainya. Ya. Atau dengan bahasa kita juga boleh, ya Allah. Jadi ketika kita di makam gitu ya, kita doakan ya Allah ampuni segala dosa-dosanya, kan begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau orang ini berbeda keyakinan dengan kita? Ya, kalau berbeda keyakinan dengan kita, sebentar. Justru Allah menegur Rasulnya, ya Allah menegur Rasulnya karena Nabi pun memintakan ampun untuk mereka. Ya, di dalam surat At-Taubah 84. Ya, di dalam surat At-Taubah 84, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an itu ada 10 ya. Ada 10 ayat yang turun karena teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, bukan kemudian teguran ini menjadikan wibawa Rasul menjadi turun, tidak. Justru teguran ini menunjukkan bahwa Rasul ini dijaga oleh Allah. Ya, kalau Rasul nggak dijaga oleh Allah, Rasul berbuat kesalahan dibiarkan. Tapi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu maksum, dijaga oleh Allah ketika beliau berbuat kekeliruan, berkaitan bukan dengan keyakinan ya, tapi kekeliruan berkaitan dengan ijtihad. Ya. Ketika ijtihadnya keliru, maka kemudian diluruskan oleh Allah. Termasuk salah satunya Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 84. Berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan salah seorang tokoh kafir, tokoh munafik. Ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian dia meninggal dunia. Anaknya yang bernama Utbah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta jubahmu, aku minta pakaianmu untuk digunakan kain kafan buat ayah saya. Karena Utbah ini memang walaupun ayahnya tokoh munafik, Utbah ini anaknya soleh. Ya, anaknya soleh. Akhirnya kata Rasulullah, baik, diserahkanlah jubah Rasulullah kepada Utbah dan dipakaikanlah jubah Rasulullah ya kepada tokoh munafik itu untuk dijadikan kain kafan. Kemudian anaknya ini kemudian minta yang kedua kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sholatkan ayah saya. Ya. Kemudian Nabi SAW pun karena permintaan dari anaknya yang soleh ini, kata Nabi, baik, aku akan menyolatkan. Ketika Nabi menyolatkan, tiba-tiba Umar ngarawel, teh. Ya, jadi bukan tidak sopan ya, memang Umar begitu. Ya, Umar menarik gitu. Umar menarik Rasulullah. Bukankah kita nggak boleh menyolatkan mereka? Ya, kata Nabi, nggak apa-apalah gitu. Ya, mau kita minta ampunkan buat mereka ataupun enggak, kan mereka tetap begitu, mau diampuni oleh Allah gitu. Itu ijtihad Nabi. Karena pada saat itu sudah ada larangan, tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Sebagaimana teguran sebagaimana larangan Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Ya. Tidak boleh kita memintakan ampun kepada mereka. Nah, ketika Nabi beristihad, tenanaon, mau mintakan ampun buat dia ataupun tidak, kan tetap disiksa si eta mah. Gitu bahasanya. Ya. Ini sebagai bentuk apa ya? Mungkin penghormatan saja karena anaknya adalah pengikut Rasulullah SAW. Ya. Tapi kemudian ketika Nabi melaksanakan sholat itu ditegur oleh Allah dengan menurunkan surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum. Janganlah kamu menyolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Wala takum ala qabrihi, dan jangan mendoakan di atas kuburnya. Ya. At-Taubah ayat 84. Jadi kalau ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang memang beda keyakinan, kita ikut berduka cita, kita ikut bersedih, tapi kita tidak boleh memintakan ampun untuk mereka. Ya, kalau mereka masih hidup, boleh kita mintakan ampun. Ya, mintakan hidayah buat mereka, ya Allah ampuni, gitu. Boleh, silahkan. Kalau mereka masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, itu sudah terputus semua. Ya, mereka tinggal menerima resiko dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, Nabi ditegur oleh Allah karena Nabi ingin menyolatkan mereka, memintakan ampun untuk mereka, mendoakan mereka. Ditegur oleh Allah. Apalagi kita, ya. Maka kita sebagai umatnya tidak memintakan ampun untuk mereka. Ya. Tapi kalau selama mereka masih hidup, boleh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka. Wallahu alam bishawab. Satu lagi kaitannya dengan Al-Bayyinah 6. Di situ kan ada spesifikasi orang kafir. Dikatakan di sini innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina dan seterusnya. Apakah kafir di sini dalam artian yang ini atau kafir yang khusus gitu? Jadi orang kafir itu terdiri dari ahli kitab dan orang musyrik. Itu ayat
Surat apa ya? Al-Bayyinah 6. Oh, Al-Bayyinah. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Ya. Jadi ada ayat yang berbicara umum, ya. Jadi kafirnya itu ya kafir umum itu, kafir manapun, ya. Seperti misalkan tadi di surat Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga. Nah, itu kafir yang mana? Yang semua orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga, maka dia dianggap kafir, ya. Nah, bagaimana kalau ada kafir tadi di Al-Bayyinah ada sebutan kafir ahli kitab? Itu berkaitan dengan asbabun nuzul, karena memang ada orang-orang yang mereka ketika Nabi di Madinah itu, ya, ada kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok ahli kitab. Nah, mereka tidak mau menerima ajaran Rasulullah, tidak mau menerima ajaran Al-Quran, maka mereka disebut dengan istilah kafir ahli kitab, ya, karena mereka masih menerima kitab-kitab yang terdahulu, ya, sehingga mereka disebut dengan kafir ahli kitab. Nah, apakah saat ini istilah kafir ini dibeda-bedakan? Ada kafir mutlak misalkan, ya, gitu, kafirnya ya tama gitu, atau ada istilah kafir ahli kitab, ya. Nah, kalau yang saya pahami istilah kafir itu ya kafir gitu, mau itu ahli kitab ataupun bukan ahli kitab, maka disebutnya kafir. Orang-orang yang tidak mau menerima syariat-syariat Allah, tidak mau menerima ajaran-ajaran Allah, tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW, maka mereka disebut dengan istilah kafir, ya. Allah a'lam bishawab, ya. Tapi nanti coba, ya, mudah-mudahan nanti kita bahas surat Al-Bayyinah, kita lebih dalami lagi, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, sudah jam 6:05, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa tadabbur surat Al-Kafirun ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan keyakinan kita, membersihkan akidah kita, membersihkan tauhid kita, karena akidah, keyakinan, tauhid inilah yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.